Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan mempelajari bab 7, yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Untuk mengawali pelajaran, mari kita baca pantun pemantik ini. Hari libur diajak main, berlari-lari senang sekali. Jangan suka menyalahkan lain, lebih baik introspeksi diri. 17 ada tari, datang terlambat sungguh celaka. Introspeksi diri takkan rugi, sebelum semua terlambat tiba. Anak-anak, secara keseluruhan pantun ini mengajak kita untuk lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan dengan selalu berintrospeksi dan mengambil tanggung jawab atas diri sendiri sehingga kita bisa hidup dengan lebih baik tanpa penyesalan. Allah SWT menciptakan makhluk yang bisa dilihat seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta makhluk gaib yang tidak dapat dilihat seperti malaikat, jin, dan setan. Orang yang beriman wajib percaya adanya makhluk yang gaib yang dapat menumbuhkan sikap dan perilaku baik. Keyakinan ini membuat seseorang malu berbuat dosa karena merasa diawasi oleh malaikat. Malaikat sangat patuh kepada Allah SWT, selalu bertasbih dan berzikir. Oleh karena itu, kita wajib meneladani malaikat. Untuk memperdalam materi pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa hal. 1. Iman kepada malaikat. 2. Tugas-tugas malaikat. 3. Hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari. 4. Hikmah beriman kepada malaikat. 5. Perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. 1. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk salah satu rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah SWT. Mereka bertugas mengurusi berbagai macam urusan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah SWT. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada Allah SWT tanpa pernah membangkang atau merasa letih. Allah SWT mengisyaratkan sifat-sifat malaikat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah SWT yang selalu taat melaksanakan tugasnya. Allah SWT memiliki kekuasaan atas langit dan bumi, menciptakan, mengatur, dan menguasai seluruh makhluknya, termasuk malaikat di sisinya. Malaikat tidak pernah letih atau lelah dalam mengabdi kepadanya. Adapun sifat dan perilaku malaikat antara lain: 1. Selalu taat kepada Allah SWT dan tidak pernah maksiat kepadanya. 2. Sesuai kehendak Allah SWT, malaikat dapat berubah wujud
malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Diyah Al-Qalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui. 3. Tidak makan dan minum. 4. Tidak berjenis kelamin. 5. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah SWT. 6. Senang terhadap majelis zikir. 7. Mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Sedangkan sifat-sifat jin antara lain: 1. Diciptakan dari api. 2. Makhluk gaib. 3. Ada yang patuh dan durhaka. 4. Memiliki nafsu. 5. Makan dan minum. Sedangkan sifat manusia antara lain: 1. Berasal dari tanah. 2. Makhluk yang tampak. 3. Ada yang patuh, ada yang durhaka. 4. Mempunyai nafsu. 5. Makan dan minum. Selanjutnya kita pelajari tugas malaikat. Secara umum tugas malaikat adalah sebagai berikut. 1. Menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. 2. Meneguhkan hati para hamba-hamba Allah SWT yang lurus. 3. Menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. 4. Perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. 5. Mendorong manusia untuk berbuat baik. Jumlah malaikat yang wajib diimani berjumlah 10 malaikat. 1. Malaikat Jibril. 2. Malaikat Mikail. 3. Malaikat Israfil. 4. Malaikat Israel. 5. Malaikat Munkar. 6. Malaikat Nakir. 7. Malaikat Raqib. 8. Malaikat Atid. 9. Malaikat Ridwan. 10. Malaikat Malik. Malaikat memiliki tugas. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Malaikat Munkar bertugas bertanya kepada manusia yang berada di dalam kubur. Malaikat Nakir bertugas menyiksa manusia yang berada di dalam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan yang buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Malaikat Malik disebut juga Zabaniyah. 3. Hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Ketika kita berada di tempat tersembunyi, kita tidak benar-benar sendirian. 2 malaikat Raqib dan Atid selalu mengawal dan mencatat semua gerak-gerik kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat bukan sekedar percaya pada keberadaan mereka atau tugas-tugas mereka,
tetapi harus mempengaruhi seluruh sikap dan perilaku kita. 4. Hikmah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah SWT memiliki beberapa hikmah, yaitu sebagai berikut. A. Menanamkan kesadaran akan pengawasan ilahi dalam setiap tindakan. B. Memupuk optimisme dalam usaha, yakin bahwa Allah SWT akan memberikan rezeki melalui malaikatnya. C. Memperkuat keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan diimbangi dengan pertolongan dari Allah SWT melalui malaikatnya. D. Mendorong peningkatan amal soleh sebagai investasi untuk kehidupan akhirat. 5. Perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal. Perwujudan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat antara lain: A. Memohon hidayah kepada Allah SWT dan bersyukur dengan berbagi ilmu kepada orang lain adalah cerminan iman kepada malaikat Jibril. B. Berusaha semaksimal mungkin dan bertawakal kepada Allah SWT untuk mencari rezeki yang baik dan halal merupakan cerminan iman kepada malaikat Mikail. C. Memohon perlindungan kepada Allah SWT dalam menghadapi musibah dan di hari kiamat adalah cerminan iman kepada malaikat Israfil. D. Memohon perlindungan dari siksaan Sakaratul Maut merupakan cerminan iman kepada malaikat Israel. E. Memohon agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur adalah cerminan iman kepada malaikat Mungkar dan Nakir. F. Menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan perilaku tercela adalah cerminan beriman kepada malaikat Atid. G. Memohon kepada Allah SWT agar masuk surga dengan aman serta menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia adalah cerminan iman kepada malaikat Ridwan. H. Memohon kepada Allah SWT agar terhindar dari siksa api neraka adalah cerminan iman kepada malaikat Malik. Ingatlah selalu, setiap langkah dan perbuatan kita tidak luput dari pengawasan Allah SWT melalui malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu, jagalah hati dan pikiran kita selalu bersih dan berbuatlah yang terbaik dalam segala hal. Mawas dirilah karena setiap tindakan kita akan menjadi catatan yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Semoga kesadaran ini senantiasa membimbing kita menuju kebaikan dan kesempurnaan. Tetaplah teguh dalam beriman dan bertakwa. Terima kasih.